Kali ini mau bareng sama suamiku karena pengen cerita tentang proses kelahiran yang kedua VBAC. VBAC itu apa? VBAC adalah vaginal birth after cesarean atau lebih dikenalnya kelahiran normal setelah sebelumnya lahir sesar. Bia dulu apa B dulu nih yang mau cerita? B dulu aja. B dulu aja. Jadi masih banyak yang penasaran gimana proses kelahirannya, padahal sebenarnya aku udah tulis di feed Instagram, udah aku tulis, ada yang bilang kecil-kecil banget tulisannya. Jadi waktu itu memasuki usia kehamilan 39 minggu, kita udah deg-degan ya Bia? Sangat deg-degan. Karena kalau kata dokter bilang, Bu, harus 40 minggu ya maksimal. Karena apa? Karena kalau udah 40 minggu ya harus sesar lagi. Tapi kitanya ya maksud sih ya bismillah aja gitu ya. Yeah. Tapi tetap deg-degan. Di usia ke 39 minggu kita udah mulai kontrol setiap seminggu sekali ya Bi. Seminggu sekali kita kontrol ke bidan ataupun ke dokter. Tapi kita memilih untuk ke dokter meskipun sama dokternya kadang suka dijulitin. Kenapa dijulitin? Ibu yakin mau lahir normal? Ini jarak kehamilannya deket banget loh Bu, kayaknya nih nggak mungkin deh Bu gitu, dan lain-lain. Tapi karena kitanya udah yakin bismillah dari awal kehamilan, udah diniatin gitu. Udah diniatkan, dan kita udah punya provider, seorang apa ya, jadi intinya tenaga sih, kesehatan lah ya. Kita nakesnya kita udah ada punya beberapa opsi. Jadi buat teman-teman juga kalau memang ada niatan buat VBAC, niatin dari awal kalau memang mau VBAC, dan cari nakes yang cari beberapa nakes yang mendukung. Jadi jangan cuma satu nakes Ya. gitu, karena bisa ganti pilihan ketika ada masalah di nakes yang lainnya. Contoh gitu. masalahnya apa Bi? Kayak itu. Jadi contoh masalahnya salah satunya adalah ketika ya yang seperti Rere bilang tadi, kita sempat diremehin gitu sama dokter, bahwa ya diremehin tapi remehinnya tuh banget gitu. Kita ngerasa kok ada yang begini gitu. Ya mungkin emang standar dari dokter memang seperti itu. Kita juga harus hormati keputusan beliau ya nih. Cuman caranya mungkin agak kurang tepat gitu, sampai dibilang, sampai mukanya gitu dan bilang yakin, ngomong yakin itu sampai gitu, terkesan meremehkan gitu ya. Gitu. Dan istilahnya itu akan membuat kita down. Jadi kita yang nggak cari opsi lain atau alternatif nakes lain, kita mungkin akan oh ya udahlah ikhlas gitu kan. Ya udahlah jadinya udahlah sesar aja gitu, ikut aja gitu. Tapi kita dari awal begitu saya tahu hamil, kita cari tahu tentang nakes yang memang bisa mendukung kita untuk VBAC, dan alhamdulillah ketemu. Kita nggak bisa jelasin ya Bi, kita nggak bisa kasih tahu. Karena apa? Karena memang ini adalah rahasia. Ya pokoknya kita nggak bisa jelasin, tapi yang pastinya kita punya provider yang mendukung, yang kasih tahu apa aja ikhtiarnya. Itu ya, udah dijelasin. Ya persiapannya intinya gini lah ya Mia. Pokoknya teman-teman yang udah niatin benar-benar dari awal buat ngikutin program VBAC, cari tahu apa itu VBAC sejelas-jelasnya, cari tahu pengalaman-pengalaman orang yang sudah berhasil VBAC, kisah-kisahnya. Yang gagal pun harus dicari tahu, karena memang apa ya, VBAC ini lebih resikonya lebih berat gitu, lebih besar dibanding istilahnya yang sebelumnya belum pernah sesar. Iya gitu. Karena ada tekanan lain lah ya, bukan tekanan lain, istilah tekanannya lebih berat, dan ada jahitan, bisa jadi nanti pendarahan di dalam gitu. Ya jadi resikonya adalah ya meskipun kecil 0,5% robek rahim atau ruptur, yang terjadinya pendarahan, bahkan nauzubillah terjadinya kematian ibu dan anak, tapi jangan sampai itu terjadi pada kita. Jadi kita harus dari awal ketika hamil terus pengen lahir normal gitu. Kita harus cari tahu dari awal dan harus belajar dari awal, bahkan mungkin sebelum hamil ya Bia. Jadi kalau kita udah pernah lahir sesar terus pengen hamil lagi dan pengen lahir normal, kita udah harus tahu apa aja yang harus dikonsumsi, apa aja yang harus kita cari tahu ilmunya dan lain sebagainya, dan mungkin udah saya jelasin di video sebelumnya. Sekarang kita kembali lagi ke gimana sih cerita proses kelahiran Masyal ya, anak kedua kita melalui proses VBAC. Ya. Gimana ya? 39 minggu yang tadi diceritain, kita udah bolak-balik seminggu sekali, bahkan pas udah mau masuk 40 minggu itu udah 3 hari sekali mungkin ya, 3 hari sekali kita udah disuruh untuk bolak-balik untuk ngecek ketubannya, plasentanya, bayinya dan lain sebagainya. Dan
tibalah masuk 40 minggu. Kita masih sempat bingung, itu sebenarnya kita 40 minggu apa 41 minggu gitu ya. Soalnya ada salah perhitungan. Iya. Apa nih namanya? Jadi intinya karena aku kan siklus haidnya itu nggak jelas gitu. Kadang bisa 40 minggu, iya 40 minggu. Pokoknya siklusnya tuh kadang nggak jelas gitu. Jadi sulit sekali menemukan titik awal minggu pertama sampai minggu ke-40 tuh. Jadi sempat terjadi perdebatan lah sama dokter apa ini tuh sebenarnya 40 atau 41 ya, pokoknya itulah. Ini harusnya udah lahir dan lain sebagainya. Tapi kitanya ngecek, pas ternyata air ketuban masih normal, alhamdulillah. Bayi ya bisa dibilang agak besar ya Bia. Kita dokter bilang harus diet ya, makannya jangan terlalu banyak supaya bayinya jangan terlalu besar dan lain sebagainya. Dan semuanya sehat. Kita balik, sempet deg-degan sih itu waktunya bulan puasa tahun kemarin ya. Gimana ya kita bisa lahir normal nggak? Dan tibalah pas masuk 40 minggu mulai dikencangin induksi alami yang udah dijelasin di video sebelumnya. Makan makanan yang mengandung yang bisa kontraksi dan lain sebagainya. Dan udah lewat 40, bahkan dokter bilang ini kayaknya udah mau masuk 42 gitu ya. Entah, pokoknya kita juga bingung itu tuh 41 atau 42. Tapi hari itu aku bilang, Bih kita tuh udah makan, aku tuh udah makan kurma, udah makan nanas, udah makan yang lain, tapi durian belum gitu ya. Ingat nggak? Iya. Durian belum, coba deh cari durian gitu kan ya. Dan duriannya ini lagi. Terus kebetulan aku nggak puasa karena memang lagi hamil, harus banyak minum air putih bulan puasa tahun kemarin. Kayaknya cari deh Bit. Akhirnya suamiku cari keluar, pulang-pulang. Dapat dua durian kotak gitu ya. Ini murah loh, lagi diskon gitu. Wah, alhamdulillah kan. Dan ternyata duriannya udah agak gimana udah basi. Kayaknya udah lama disimpan di sana. Tapi gitu. karena suamiku lagi puasa, enggak kayaknya cobain aja, makan aja, cenah katanya kata suamiku. Ya udah aku makan ya. Rasanya udah asam, tapi tetap aku makan setengah. Udah asam. Asamnya ya asam gitu ya. Ya asam. Kalau kata bahasa Cirebon mah senger ya, udah ada ya, kayak fermentasi gitulah pokoknya. Kuat banget ya. Udah ini banget. Tapi malamnya setelah konsumsi durian ya, itu, qadarullah udah emang udah rencananya Allah. Malam ba'da salat Isya perutku kok sakit gitu kayak. Tapi kayaknya perutnya sakit deh, sakitnya kayak gimana kata suamiku. Karena memang dari usia 37 minggu ditanya, aduh mulus mulus apa gitu kan, kata saya enggak deh kayaknya cuma mau pup gitu kan. Kenapa gitu? Karena waktu hamil pertama Rere belum pernah ngerasain mulusnya kontraksi gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngerasain mules gitu. Jadi pas waktu lahir sesar yang pertama udah mau masuk 41 minggu ya. Dan emang gak ada ngerasain mules, ketemu dokter yang kayaknya ini gak harus cepet-cepet dilahirkan gitu ya. Padahal sih sebenarnya mungkin ya qadarullah, mungkin kalau ditungguin mungkin akan ngerasain mules. Tapi aku belum pernah ngerasain mules. Ketemu sama dokter suruh sesar karena kita nunggu 4 tahun ya. Kita nunggu Gadati itu 4 tahun. Jadi mikirnya takutnya bahaya gitu kalau belum dilahirkan, kalau nggak dilahirkan. Nah dia memutuskan untuk sesar. Jadi belum pernah ngerasain mules. Jadi setiap agak mules ditanyain mau lahiran, mau ini gitu kan. Udah kontraksi gitu kan. Oh bukan belum. Nah pas waktu itu setelah makan durian, kok mules ya, tapi mulesnya gimana ya rasanya? Durian basi. Kayaknya gara-gara durian basi nggak sih katanya. Ternyata mulesnya kayak orang kram gitu, kayak orang perutnya agak kencang tapi ntar kencang ntar kendor. Jadi kayak orang haid awal-awalnya, kayak orang haid tapi kok nggak enak banget, pinggang nggak enak. Dan aku udah feeling karena ada mamah mertuanya emang nungguin di sini di Bandung. Gimana rasanya kayak gini? Oh iya kayaknya itu emang mau mules lahiran, kata mamah mertua. Nah akhirnya kita ba'da Isya setelah sholat tarawih memutuskan untuk ke nakes yang kita pilih. Ya ke sana. Dan ternyata nakesnya atau tenaga kesehatannya bilang oh ini belum ada pembukaan. Akhirnya kita pulang. Itu hari Kamis atau Rabu. Kalau nggak salah hari Rabu. Ya akhirnya kita pulang. Perutnya makin sakit banget. Dan itu munculnya udah 5 menit sekali. Tapi kadang suka 10 menit sekali.
sakitnya tuh ya sakit gitu, sakit mungkin kalau orang mau lahiran tahu gitu, sakit banget. Akhirnya ketika mau tidur jam 10 malam, jam setengah 11 malam, udah posisi udah di rumah, makin sakit. Pas ke toilet ternyata kayak keluar darah merah, ngumpul gitu loh, kayak orang gimana ya, kayak haid tapi pokoknya keluar darah yang ada kayak kental gitu. Oh dia ini keluar ini apa mau ini ya gitu kan, kata mama. Oh iya ini emang prosesnya gitu. Kita nanya sama nakes via WhatsApp, gimana kita harus balik lagi atau gimana? Dan ternyata beliau bilang gimana, kontraksinya udah berapa menit sekali. Hitungannya mungkin bisa dibilang terburu-buru ya Bu ya, karena kita belum pernah ngerasain gimana rasanya mules dan rasanya kontraksi dan mikirnya oh ya kayaknya udah deket gitu. Akhirnya kita tuh balik lagi ya, masa kita tuh akhirnya maksain kesana lagi ke nakes lagi, karena sayanya pribadi ngerasa kasihan ngeliat istri yang udah gitu lagi, jadi ntar hilang sedikit mules gitu lagi, jadi udah kita maksain kesana. Dan karena posisi tempat nakesnya itu jauh ya, lumayan jauh dari tempat tinggal kita, jadi mikirnya udah kita nunggu di sana. Akhirnya kita kesana itu tuh tengah malam ya, iya tengah malam kita kesana. Pas dicek ada bukaan tapi masih satu sempit, jadi satunya juga belum sempurna gitu. Nah itu disuruh balik lagi, tapi disuruh pulang ke rumah lagi nanti besok lagi atau nunggu progres lagi gitu. Tapi karena ngeliat Rere udah kayak gitu, akhirnya kita mutusin buat waktu itu cari penginapan terdekat dari lokasi nakes itu. Nah di sana tuh intensitas mulesnya makin gitu ya, makin. Aduh saya tuh khawatir gimana sih ini, saya harus gimana, sempet bingung kan. Jadi agak ngeblank dengan apa yang kita cari tahu di awal pas PBAC, sempat ngeblank. Aduh gimana, ini mau berendam kan di penginapan ada bathtub. Jadi ketika berendam lumayan hilang. Setelah berendamnya selesai, ntar gitu lagi 5 menit sekali, bisa dibilang 5 menit sekali ya Bro. Dan kita nggak tidur malam itu, kita nggak bisa tidur, bukan capek, ngantuk. Waktu itu memang nggak tidur. Akhirnya waktu sahur ya, sampai besoknya sahur. Iya sahur kan tengah malam tuh, terus proses sampai itu kita nggak bisa tidur sama sekali. Sahur kita turun sahur, Rere ikut turun ikut makan. Waktu itu balik lagi ke atas, makin sakit. Terus akhirnya saya memutuskan buat yuk kita balik lagi ke nakes, karena beliau yang nantinya bantu aku lahiran itu bilang kalau memang setiap 3 menit sekali mules. Aku juga sebenarnya udah agak lupa, pokoknya jarak durasi mulesnya juga udah 1 menit. Dalam waktu 3 atau 5 menit sekali nongol, berarti ya udah datang aja, kemungkinan pembukaannya udah nambah. Tapi ternyata pas nyampe ke situ lagi setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh, sebelum ternyata pas dicek ya masih sama, ya belum ada penambahan bukaan, masih satu sempit. Akhirnya kita balik lagi ke penginapan sampai besok paginya matahari muncul. Kita check out pulang ke rumah lagi ya itu. Kita belum check out, kita ke mall terdekat. Iya. Jadi kata nakesnya udah jalan-jalan aja dulu, katanya relax aja dulu, jalan-jalan, bawa jalan aktivitas, bahkan dipinjemin gimbal buat dibawa ke hotel. Tapi tuh jalan-jalan deket sana juga aku tuh udah nggak nafsu makan, udah sakit, udah 1 hari semalam berarti hitungannya ya sakit mules. Udah tetap nggak nafsu makan, ya makan sedikit, tapi nggak enak gitu karena emang sakitnya tuh bener-bener jedanya cuma 3 menit 5 menit, jadi baru pengen tidur beneran. Terus yang ngeliat aja udah sakit gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang ya. Setelah dari mall, check out siang, kita pulang. Saya sempat balik lagi ke nakes lagi nggak sih dari mall? Iya. Sempet kan? Iya sempet, pas dicek masih tetap. Dan kita pulang, terus jujur pas pulang aku nangis gitu ya. Bilang sama mama mertua sama papa mertua, gimana, ada pembukaan berapa, karena ditanya gitu jadi belum gitu kan. Aku nangis karena sakit banget, tapi kok belum ada pembukaan gitu, masih segitu aja. Padahal katanya kalau memang nggak ada pembukaan ya pasti mulesnya itu sesekali aja, tapi ini mah 5 menit 3 menit sekali mules.
berlanjut gitu ya. Akhirnya kita pulang terus-terusan sampai malam kedua. Gadati kan masih nempel banget waktu itu ya. Mau tidur sama Umi. Aku tuh antara nangis sakit sama nangis ninggalin anakku. Maksudnya iya sih, cuman akunya nggak bisa ngelonin kayak biasanya, kayak hari-hari biasanya, karena memang ya sakitnya 3 menit 5 menit sekali, baru ngepuk-ngepuk baru sakit kan, sakit banget. Jadi cuma bisa sakit sampai pindah-pindah ke tempat-tempat lain. Dan alhamdulillah sebenarnya Gadati akhirnya mau sama adikku gitu, tidurnya mau sama adikku. Malam kedua juga nggak bisa tidur karena memang tadi yang aku bilang 5 menit sekali 3 menit sekali. Akhirnya sampai besok pagi, alhamdulillah aku tuh setiap dari malam pertama sama malam kedua alhamdulillah udah pagi, karena kan kalau udah pagi kan ya mending gitu. Kalau malam tuh sakitnya kayak berasa sakit banget karena emang ngantuk pula. Sakitnya juga sakit gitu. Akhirnya besok pagi makan juga nggak nafsu. Akhirnya pas besok paginya aku coba aktivitas, naik turun tangga, main jimbol lagi, terus sedikit senam hamil untuk ngerenggangin pinggang supaya supaya berusaha supaya si kontraksinya itu nambah dan supaya pembukaannya itu nambah. Akhirnya pas agak siang agak siang kita ke bidan terdekat. Iya, aku bilang gimana ya Bi, yaudah coba kita ke bidan terdekat buat ngecek apakah ada pembukaan. Akhirnya kita naik motor, di motor juga gitu, kalau pas sudah ada kena polisi tidur rasanya sakit banget. Terus akhirnya pas ke bidan, alhamdulillah ini mah udah 3, alhamdulillah hari kedua pembukaan 3 katanya. Alhamdulillah ada progresnya. Yang tadinya kata papa mertua aku gitu. Gimana Re, bisa enggak, kuat enggak, kalau memang nggak kuat ya udah sesar lagi. Terus aku yang bilang kita lihat ya, kita ke bidan dulu pas hari itu. Terus ternyata ada progres pembukaan ketiga, alhamdulillah. Akhirnya kita pulang ya biasa masih sebenarnya jimbol, masih ngelakuin jimbol, masih aktivitas squat, pokoknya supaya pembukaannya nambah lah. Ya tetap mules tuh dari 3 menit 5 menit tuh nongol gitu. Dan akhirnya malamnya pas Isya ya, malamnya pas Isya setelah buka lah kita memutuskan ke tempat nakes itu karena beliau bilang kalau seandainya nggak ditempatin kamarnya takutnya ada yang nempatin. Jadi kalau memang udah pembukaan 3, biasanya kalau udah pembukaan 3 cepet. Alhamdulillah ya. Kan kita mikirnya alhamdulillah berarti yaudah kita kesana aja gitu ya, nunggu di sana gitu. Kita kesana ke tempat nakesnya, ke klinik tersebut, nginep di sana. Udah malam gitu ya. Iya, malam. Mules lagi dicek, ternyata masih 3. Karena kan memang sebenarnya nggak boleh sering dicek ya Bi ya. Dan ternyata sampai besok paginya masih pembukaan 3. Itu berarti udah melewati 3 malam. Dan akhirnya ada beberapa temen yang kasih support ke aku, gimana Rere, Kak Vivi ngasih aku kurma supaya aku konsumsi, suamiku beli air kelapa sampai 15 kantong untuk aku minum. Karena jujur hari pertama sampai hari ketiga itu aku nggak bisa makan apapun, makan dikit, minum sama sedikit-sedikit makan kurma. Jadi kita persiapan bawa kurma sama air kelapa, maksudnya sih buat buat minumnya istri supaya air ketubannya bagus terus gitu kan. Dan di sana di nakes yang mereka lakukan untuk membantu mempercepat proses kelahiran alias berusaha bukaan agar nambah, mereka bantu aku untuk berendam, supaya rileks dan berharap hormon oksitosin keluar. Dan ternyata setelah berendam malah hilang. Nah itu ya, kita ternyata ingat waktu di penginapan juga gitu, ketika Rere berendam malah hilang sakitnya. Berarti kan harusnya tidak dipakai ketika. Jadi mana hal yang untuk memicu kontraksi, mana hal yang tidak memicu kontraksi harus dipisahin tuh gitu ya. Ya, jadi kan kalau kita mau lahiran kan justru semakin seringnya kontraksi muncul, semakin sakit ya, berarti semakin nambah pembukaan. Ya, semakin dekat bayi lahir gitu. Jadi aku tuh berusaha, alhamdulillah mulus meskipun sakit banget. Aku tuh alhamdulillah ya yang teriak-teriak meskipun nggak bisa tidur. Karena kan mikirnya kalau teriak-teriak nanti tenaganya habis. Jadi udah. Dan yang mereka lakukan adalah pijat oksitosin di bagian tangan, terus di bagian pinggang. Mungkin teman-teman bisa cari tahu
Reject oksitosin tuh buat apa? Buat memicu untuk kontraksi dan menambah bukaan. Nah di sana juga Rere tuh apa ya, masih terus usaha banget buat nambahin kontraksi gitu ya nih. Dengan cara naik turun tangga, squat. Nanti mungkin kapan-kapan kita contohin kali ya squatnya. Iya yang contohnya. Iya gitulah. Ya pokoknya meskipun nggak tidur 3 hari saat itu aku masih naik turun tangga dan sebagainya sampai kayaknya hujannya makin gede. Kita lanjutin ke video berikutnya aja kali ya. Iya. Ya. Gitu ya. Jadi nanti ditunggu cerita selanjutnya. Tapi insya Allah continue gitu ya. Biar enak suaranya, soalnya ya alhamdulillah hujan kasih berkah sama Allah. Intinya itu. Pokoknya intinya 3 hari itu belum ada pembukaan, belum nambah pembukaan. Baru sampai pembukaan 3 gitu. Nanti next video kita cerita lagi gimana sedikit perjuangan kita lah gitu untuk menanti kelahiran Marcel dengan proses VBAC. Jadi ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.